Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firman Wanipin dalam channel Cilote Wanipin. Bapak Ibu yang berbahagia, di sore hari yang cerah ini saya kedatangan tamu yang luar biasa dan saya sangat mengenal beliau, yaitu Bapak Guswardi SPT MSI. Ya. Selamat sore Pak Guswardi. Assalamualaikum, sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Guswardi ini, setahu saya sudah lama berteman dengan beliau. Ya, Bang Gus. Ya, sudah lama. Beliau ini dulu mantan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang. Ya. Dan kita sering berdiskusi ya, Pak Gus ya. Siap. Kita sering bertemu sewaktu Pak Gus masih jadi Kepala Dinas. Ya. Dan hari ini beliau sudah pensiun. Ya, siap. Tanggal 1 Maret 2024. Artinya Pak Gus sudah memasuki masa purna bakti sebagai seorang ASN di Kota Padang. Ya. Betul ya Pak? Dan kita akan bertanya ke Pak Gus nih. Mungkin kita kilas balik dulu. Ya. Sewaktu Pak Gus bertugas khususnya menjadi Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang. Ya. Itu apa programnya yang menjadi program unggulan di dinasnya Pak Gus itu kala itu? Ini perlu juga disampaikan. Ya. Kenapa? Karena saya dapat info Bang Gus ini akan maju sebagai salah satu calon kepala daerah di Kota Solo. Calon dari Kota Solo ini. Insya Allah. Iya. Silakan Pak Gus. Ya. Silakan Pak Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wanipin Sama-sama telah mengundang saya untuk Cilote pada sore pagi ini. Pada sore ini, baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang saya. Saya nama Guswardi. Sebagai jabatan terakhir adalah Kepala Dinas Perikanan Kota Padang. Iya. Baik, selama saya dinas di Kota Padang sebagai Kepala Dinas itu ada sekitar 4 tahun setengah. Jadi 4 tahun setengah, hampir 5 tahun. Jadi Kepala Dinas Perikanan dan Pangan. Dulunya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Iya. Program-program yang telah kita laksanakan selama jadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan maupun Kepala Dinas Perikanan Kota Padang, banyak hal yang telah kita perbuat. Yang pertama kali kita memperdayakan nelayan. Di mana Kota Padang itu 7.000 lebih nelayan di Kota Padang. Iya. Itu di pantai dari Bungus sampai ke Pasir Tigo. Nah, 7.000 nelayan itu sudah melakukan pemberdayaan. Artinya kita berdagang melalui perbaikan alat tangkap. Perbaikan alat tangkap. Ya, kita bantu alat tangkap ya. Mulai dulu alat tangkapnya yang masih tersunil, mendayung sampai mesin lontel sampai PK dan sampai mesin kapal. Iya. Kita berdayakan. Zaman Pak Gus jadi Kepala Dinas, alat tangkapnya udah dirubah. Udah diperbaiki. Ya. Dulu sebelum Kepala Dinas, saya kan masih di Kota Padang. Iya. 2004 di Kota Padang di Dinas Kelautan Perikanan juga. Nah, begitu masih alat tangkap kita nelayan itu masih tradisional, masih ada yang mendayung, ada yang kayak mesin-mesin kecil kan. Tapi saya kaitan dengan perkembangan waktu, sekitar saya menjadi Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Padang waktu itu, kita mencoba meningkatkan alat tangkap tersebut. Dari mesin 5 PK, naik 15 PK, naik 40 PK dan pakai motor gitu, pakai kapal. Ya. Terakhir 2020 itu kita mengembangkan kapal mini tonda, kapal tonda mini menjadi kapal long land. Jadi kapal tonda tadi yang masih ukurannya 18 GT 15 GT itu kita rubah menjadi long line mini. Itu mulai dari jumlahnya kemarin ada sekitar 6 awalnya 6 buah, sekarang udah jadi lebih 40 kapal long line mini yang kita kembangkan terakhir di Kota Padang. Itu di Pelabuhan Bungus. Sudah jalan dari ini. Jadi kapal-kapal tuna itu sudah bergerak, sudah jalan dan sudah menghasilkan tuna-tuna yang besar ya, yang beratnya sampai 50 kilo. Sudah jalan sampai hari ini. Jadi semenjak Pak Gus berubah itu lakukan perubahan di Kota Padang di dinas ini, para nelayan sudah memiliki alat tangkap yang memadai ya. Dan Pak Gus telah meninggalkan sebuah jejak yang luar biasa saya lihat. Alhamdulillah. Jadi setiap tahun kita selalu memberikan bantuan-bantuan. Nah, bantuannya ada dua macam, dari provinsi maupun kota maupun
di pusat. Iya, iya. Nah, yang paling banyak memberi bantuan itu Pak Hermanto. Pak Hermanto. Pak Hermanto adalah salah seorang anggota DPRD RI, yang sangat aktif. Iya. Sangat membantu nelayan kita itu. Kita selalu dengan beliau bermitra di program pusat, baik mengenai pemberian nelayan, bantuan kapal, bantuan alat tangkap. Itu dari pusat selalu Pak Hermanto yang menyalurkan kepada kelompok-kelompok nelayan kita. Dan salah menyalurkan sampai terakhir saya menjabat jadi Kepala Dinas Perikanan dan sehingga nelayan betul-betul sampai hari ini alhamdulillah susah kita mencari nelayan yang belum alat tangkap. Sudah banyak rata-rata nelayan Kota Padang itu sudah menggunakan alat tangkap yang diberi oleh pemerintah. Sampai ini alhamdulillah. Zaman Pak Gus Wardi semua nelayan alat tangkapnya bagus. Sudah kita berikan sesuai dengan kapasitas dengan pemerintah sendiri. Satu lagi itu juga berkat dorongan Pak Hermanto ya. Pak Hermanto. Karena Pak Hermanto di pusat dan juga di provinsi dari gubernur kan, juga dari Kota Padang. Jadi ada dari Kota Padang, ada gubernur, ada Pak Hermanto di pusatnya. Itulah kita berkolaborasi ya antara pemerintah daerah, pusat, provinsi maupun kota itu saling membantu apa yang bisa kita buat untuk nelayan kita. Sehingga nelayan itu betul-betul menikmati, merasakan keberadaan dinas pemerintah bagi mereka. Alhamdulillah ini sudah kita walaupun belum 100% tapi udah lebih 80% lah gitu, hampir 100%. Artinya Pak Gus Wardi berbuat. Untuk Kota Padang. Salah. Artinya di Kota Padang Pak Gus Wardi sudah berbuat dan tentunya layak untuk calon wali kota, apalagi Kota Solo. Pak Gus, apa yang motivasi Pak Gus ini yang menjadi motivasi utama Pak Gus Wardi ini maju sebagai calon wali kota Solo? Saya dapat info ini. Betul nih Bang? Insya Allah. Silakan Pak Gus. Baik, saya setelah pensiun ya, karena kita aktif selama ini di bidang katakanlah pemerintahan ya. Kita juga ikutlah bagaimana memikirkan rakyat selama ini dan pemberdayaan masyarakat. Ketika saya berhenti pensiun, tergugah hati saya maju. Kenapa saya nggak berbuat untuk rakyat saya? Nah kebetulan saya pulang kampung. Orang Solo, Kota Solo. Saya pulang asli orang Solo, kota daerah, dan kampung saya itu Tanjung Paku namanya. Kota Solo. Jadi karena saya selama ini sudah melalang buana ya, mulai sekolah tahun 81 saya sekolah langsung ke Bogor. Tahun 81 saya meninggalkan kampung saya ke Tanjung Paku, langsung sekolah itu ke Bogor, sekolah perikanan. Dan berang-lang sampai dinas di luar Padang sampai ke daerah sampai Pasaman dan sebagainya, dan terakhir Kota Padang sebagai pelayanan. Nah, ketika saya pensiun, saya ingin pulang kampung mengabdikan diri saya untuk membangun daerah saya. Itu motivasi saya. Kenapa? Karena saya punya jaringan, punya kemampuan, punya kapasitas itu. Kenapa tidak kita bangun kampung kita kalau kita mungkinkan? Tetapi alhamdulillah disambut baik oleh Partai PKS. Berarti Pak Gus maju dari Partai PKS. Kita mendaftar ke PKS, sudah melamar PKS, sudah memformulir, dan sekarang sedang proses di internal PKS. Insya Allah nanti jika Allah mengizinkan, PKS nanti mungkin Insya Allah memilih kita untuk maju entah Pak Wali Kota atau wakil, kita nggak tahu. Serahkan pada partai, pada Allah. Yang penting niat kita pulang kampung membangun negeri. Kenapa kita pulang kampung membangun negeri? Karena saya lihat Kota Solo itu adalah kota yang strategis, simpang 3 Mas, tempat selama ini tempat perlintasan. Orang ke Jakarta singgah situ, orang mana singgah situ. Nah, visi saya ke depan, selama ini Kota Solo itu adalah kota perlintasan, hanya tempat berhenti sebentar, duduk berhenti di terminal, buang air kecil, buang air besar, langsung ke Padang. Saya balik lagi ceritanya. Kalau saya nanti diizinkan Allah, saya akan menjadikan Kota Solo itu kota persinggahan. Jadi orang dari mana-mana saja mampir dulu sebentar lah, 4 jam, 3 jam untuk menikmati Kota Solo. Apa itu? Bisa kuliner, bisa wisata, bisa mainan dan sebagainya. Dan bahkan nanti kita akan mencoba membuat di kawasan itu untuk oleh-oleh. Oleh-oleh kita khas. Nah, khas oleh-oleh Kota Solo itu adalah Bare Solo asli. Ada lagunya mah. Ada lagunya Bare Solo. Jadi Bare Solo ini adalah khasnya orang Solo. Dan ini memang terkenal kemana-mana. Saya insya Allah nanti jika Allah mengizinkan akan menjadikan Bare Solo itu ikon kembali. Seperti tahun 70-an. Nah, bagaimana caranya? Kita akan membina petani sehingga beras Solo itu betul beras asli. Petani kita bina, kemudian kita olah sendiri, kita giling sendiri, kita packing sendiri. Tidak kita campur-campur. Kalau sekarang beras Solo itu namanya dicampur, Pak. Tahu kan? Dibeli dari
Batu Sangkar dibeli pesisir, Iya, dicampur di talang, di guguk, dibikin pula beras Solo. Sehingga orang yakin beras Solo itu enak. Iya. Nanti ke depan saya akan mencoba membuat asli beras Solo yang benar-benar. Iya. Beras Solonya apa? Nah, kena daru, cirede, nah kuning dan lain-lain. Pastikan terah berasnya itu adalah murni beras Solo, dan itu kan nikmat dan enak. Baru terasa. Iya. Zaman dulu kan beras Solo. Iya. Nah, walaupun tidak sama, tapi beras Solo itu enak. Ketika makan beras Solo ya sama balado, tak nampak mintu lewat. Ini itu satu ikon yang kita kembangkan ke depan. Kenapa? Karena Kabupaten Kota Solo itu sebagian besar masyarakatnya masih petanian. Petani, ya. Jadi kita fokus nanti mungkin ekonominya bidang pertanian, perikanan, kan. Nanti di samping itu juga UMKM. Kan? Jadi kita sesuaikan dengan potensi daerah. Iya. Yang penting itu yang pertama motivasi saya. Motivasi yang pertama. Yang kedua, saya teringat pidato dari Sri Hiza Mahendra. Saya dengar apa katanya, segenggam kekuasaan lebih berpengaruh dibandingkan dengan segudang kebaikan. Apa nama? Segenggam kekuasaan lebih berpengaruh dari segudang atau segenggam uang. Segenggam uang. Jadi di segenggam kekuasaan itu kita bisa merubah. Iya. Dibandingkan kita berdakwah di masjid, dan buih-buih bila kita nih, kita tidak bisa apa-apa. Iya. Tapi dengan kekuasaan, dengan satu lembar kertas, kita bisa menutup maksiat. Contohnya, contohnya Pak Anies di Jakarta, dia eksis. Hanya dengan selembar kertas dia tutup kota maksiat. Sehingga itulah kekuasaan bisa berpengaruh besar terhadap kekuasaan merubah segala-galanya. Bisa kita buat untuk kebaikan. Iya. Itu motivasi saya kedua. Kalau saya nanti diberi Allah kesempatan dengan kekuasaan saya ini, saya akan berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Iya. Nah, untuk masyarakat dan sebar kebaikan, cegah kemungkaran. Nah, itu yang kedua. Oke. Yang ketiga terakhir, jika Allah juga menghendaki mengizinkan saya nanti, saya akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu prinsip saya tuh. Iya. Jadi saya selama ini memang di Padang ikut aktif dakwah. Iya. Nanti di Solo insya Allah saya akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jika ada nanti hal-hal yang maksiat misalnya, kemudian juga hal-hal yang mengganggu dan sebagainya, itu kita coba mengatasinya, memberantasnya. Hari ini lihat kita Solo, banyak kafe-kafe, banyak macam-macam, bahkan LGBT pun banyak di situ, narkoba pun termasuk besar ke Solo. Nah ini apalah tantangan untuk kita ke depan, sehingga nanti jika Allah mengizinkan, ini kan kita rubah, kita perbaiki dan kita cegah. Lebih baik mencegah kemungkaran daripada mengobatinya, daripada memberantasnya. Lebih kita mencegah dulu. Nah, cara mencegah kemungkaran itulah kita berikanlah pendidikan agama kepada anak kita, memberikan pendidikan kepada ketika Padang ya, kita pada pendidikan tahfiz Al-Quran dan lain sebagainya. Ini perlu kita kembangkan. Dan ini misi saya sebetulnya untuk bukan saya ingin jadi kekuasaan, tidak, tapi saya ingin bagaimana bisa merubah yang lebih baik, ya. Kemudian juga bisa ada amar ma'ruf munkar, kemudian bisa membangun kampung kita dengan baik, dengan baik, dan masyarakat bisa meningkatkan pendapatannya. Insya Allah itulah beberapa motivasi dan misi saya jika Allah berkenan memberikan izin kita. Terima kasih. Baik, Pak Guswardi, kita doakan Pak Guswardi sukses hendaknya dalam perjuangan ini. Amin. Dan dijabah doanya dan duduk terpilih menjadi salah satu kepala daerah di Solo. Dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tiga hal tadi, ketika nanti beliau diamanahkan kekuasaan, beliau bisa merealisasikan. Jangan lupa jangan ipin kalau terpilih di Kota Solo. Insya Allah ipin. Guru Irian Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak. Siap. Amin. Sukses. Amin.